Hai hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video aku. Dan yang baru gabung, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatanku hari ini. Jadi pertama aku mau unboxing paket dulu. Paketnya ini sebenarnya sudah lama, cuman aku baru sempat unboxingnya. Nah, kemarin itu aku beli rak bumbu kayu yang sama seperti yang aku punya sebelumnya. Berhubung kemarin aku beli botol saus, jadi aku butuh rak bumbu lagi gitu. Jadi aku beli lagi yang sama seperti yang aku punya sebelumnya. Dan ini tuh rak kayunya cuman murah banget, harganya 15.000 aja. Nanti yang pengen samaan ada di description box. Nah, ini aku mau pasang si raknya ya teman-teman. Sebenarnya sih galau ini mau pasang di atas rak bumbu kayu yang lama atau di bawah lemari serbaguna ini gitu. Jadi karena sebenarnya kan males ya maku-maku tembok gitu. Nah, berhubung di bawah lemari serbagunanya ini ada paku satu gitu, jadi aku manfaatin aja itu, tinggal masangin satu paku lagi gitu. Sebenarnya sih jadi kayak berantakan ya teman-teman, cuman ya sudahlah, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan mau dirapihin lagi tinggal dipindah lagi, terus bekas pakunya bisa didempul gitu, karena aku masih punya dempul bekas makeover kamar kemarin. Nah, ini si jar bumbu yang lama aku pindah ke sini ya teman-teman. Jadi di rak bumbu kayu yang di bawah itu nanti aku mau balikin lagi. Kemarin kan isinya persutilannya, jadi persutilannya itu mau aku balikin lagi ke rak bumbu yang di bawah ini. Nah, di sini loh teman-teman. Terus sampingnya aku taruh jug air yang biasa buat masak di dapur. Sebenarnya jug air ini kan ada di meja makan untuk minum. Nah, berhubung di dapur aku juga butuh buat masak, jadi aku alihkan ke dapur dulu. Besok kalau misalkan kita pergi lagi ke Transmart gitu, baru aku pengen beli lagi buat yang di meja makan, karena itu belinya di Transmart pada waktu itu. Nah, lanjut ya teman-teman, aku mau masak nasi yang low karbo. Jadi kalau masak pakai Digital Ravel ini tuh, kalau yang low karbo itu ngasih airnya itu hanya 1 cm di atas permukaan berasnya, jadi nggak boleh lebih ya, karena emang diaturannya seperti itu. Lanjut, aku mau masukin ke dalam rice cookernya. Nah, untuk penempatan rice cooker itu kan aku naruhnya di table island ini ya teman-teman, jadi kan bisa digeser ke depan gitu kalau misalkan mau buka si rice cookernya itu. Jadi kalau menurut aku sih nggak begitu ribet gitu, jadi tinggal ditarik ke depan terus kita buka, karena rice cookernya juga nggak begitu besar, jadi ya alhamdulillahnya sih nggak begitu ribet kalau bagi aku ya teman-teman. Nah, ini aku setting yang low karbo, terus tinggal pilih yang start. Udah selesai. Nah, sekarang aku mau lanjut sambil nunggu si nasinya mateng. Nanti aku juga mau masak, tapi sebelum masak aku mau bersihin kompor dulu, karena semalam itu papanya habis masak gitu ya. Biasalah kalau misalkan bapak-bapak masak, suami masak, itu pasti udah deh pokoknya bececeran gitu, bekas minyak cipratannya gitu tuh pasti udah kemana-mana kompornya, jadi banyak minyak. Jadi kan aku risih gitu kan ya kalau masak kompornya kotor gitu kan, dapurnya kotor, jadi aku mau lap-lap dulu. Alhamdulillah udah selesai beres-beres kompor dan dapur, lap-lapnya ya teman-teman. Jadi sekarang aku mau lanjut keluarin peralatan masak, terus bahan-bahan makanan yang mau dimasak. Jadi ini udah ada bakso yang aku keluarin dari freezer. Terus ini baksonya mau aku ambil beberapa aja, jadi nggak semuanya ya teman-teman. Aku mau bikin sop bakso untuk Nazel. Nah, biasanya Nazel itu kalau dibikinin sop bakso gitu dia makannya lahap. Nah, terus ini bahan-bahan buat masak menu yang lain itu juga udah aku keluarin. Ini bahan untuk bakso aku keluarin juga. Jadi sebenarnya baksonya itu aku beli di temen di Instagram ya teman-teman. Jadi dia jualan terus aku beli gitu kan, dan udah ada bumbunya juga, dan ternyata tuh baksonya enak banget gitu ya. Terus nanti aku bakalan mau pesan lagi gitu sama dia. Nah, terus lanjut ini aku mau preparation, mau siap-siapin bahan-bahan yang mau dimasak kali ini. Jadi baksonya aku mau kasih
Ini sawi hijau, terus aku cuma pakai bawang merah aja untuk bumbu tambahannya, karena kan baksonya udah ada bumbunya. Jadi aku iris-iris bawang merah sama aku geprek bawang putih 1 siung aja. Nah nanti dioseng dulu, baru dicemplungin ke masakannya, ke kuah baksonya gitu. Nah sembari nyiapin masakan buat hari ini, aku mau sapa teman-teman semua. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya, amin. Nah aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel aku sampai aku bisa monetize, sampai aku sekarang bisa mencapai 1000 subscriber gitu kan. Nah kemarin itu kan sempet subscribernya itu aku nggak munculin gitu ya, dan ada beberapa teman yang nanya kok nggak kelihatan subscribernya, kok nggak muncul gitu kan. Jadi aku tuh nggak pede gitu loh teman-temannya. Biasa ya kalau kita memulai sesuatu itu kan pasti ada rasa nggak percaya diri gitu kan. Terus masa sih channelnya bisa berkembang gitu, terus masa sih bisa sampai monetize gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah channel aku bisa berkembang itu berkat teman-teman semua gitu loh, berkat support teman-teman semua gitu kan. Jadi baru aku berani buat ngebuka subscribernya itu ada berapa gitu. Dan semoga doain ya teman-teman, semoga channel aku bisa berkembang dan bisa bermanfaat. Apa yang aku sajikan, apa yang aku buat di channel YouTube aku itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, bisa menginspirasi, bisa menghibur gitu. Jadi aku ucapin terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga Allah balas yang lebih atas semua kebaikan teman-teman semuanya, amin. Dan buat teman-teman yang baru merintis ya, pemula, YouTuber pemula, semoga channel kalian cepat monetize dan bisa bermanfaat untuk banyak orang juga ya tentunya ya. Semangat, jangan pantang menyerah, pokoknya rutinin aja kalian upload di YouTube, insya Allah nanti bakalan monetize. awalnya juga nggak percaya ya teman-teman, jadi kayak nggak mungkin gitu kan, tapi ternyata kalau misalkan kita emang benar-benar niat gitu, insya Allah nanti Allah kasih jalan dan apa yang kalian inginkan itu bisa tercapai, amin. Jadi itu tadi ya teman-teman, singkat cerita aku nge-YouTube dan alhamdulillah sekarang sudah monetize. Semangat buat teman-teman yang baru memulai. Oke, kembali lagi ke masak-masaknya. Jadi hari ini tuh aku cuman masak simple aja. Jadi menunya cuman sop bakso, terus aku bikin tahu selimut sama sambal. Jadi kalau misalkan masak itu kalau pakai sambal itu kan jadi bikin nambah nafsunya gitu ya, nafsu makannya gitu. Nah kalau misalkan nggak pakai sambal tuh rasanya kayak hambar gitu, kayak ada goreng gitu kan. Jadi hampir setiap hari kalau aku masak itu suami pasti requestnya bikin sambal ya gitu. Jadi ya mau nggak mau tuh kalau cabai rawit itu aku selalu stok ya teman-teman. Jadi untuk misalkan nih mau makan telur ceplok aja gitu kan, atau telur dadar gitu, terus pakai sambal itu tuh juga udah ngabisin nasi gitu ya, udah nikmat banget itu. Jadi kalau aku sih telur terus cabai rawit itu harus selalu stok di kulkas. Jadi kalau misalkan kita lagi sayurnya lagi habis gitu kan, jadi tinggal telur ceplok sama nyambel udah enak, alhamdulillah. Jadi ya teman-teman, ini aku baksonya aku tambahin wortel, terus ini aku kasih merica, terus tadi aku juga kasih saus tiram, jadi biar makin gurih aja gitu. Dan aku saus tiramnya itu aku pakai yang merek Sasa tuh enak banget ya kalau menurut aku. Terus lanjut lagi, nah sembari nunggu si sop baksonya matang, aku mau ngadonin si tahunya gitu. Oh iya, tadi sop baksonya aku juga pakai kol putih ya teman-teman. Itu enak banget sih kalau pakai itu, dan Nazal tuh juga suka. Nazal tuh sayur itu yang nggak bakalan dilepeh itu kol putih sama wortel. Nah tapi kalau untuk yang kayak sawi hijau, yang hijau-hijau gitu, dia tuh nggak mau gitu loh. Jadi kalau misalkan pas lagi nyuapin terus sawi hijaunya tuh ikut kemakan gitu, pasti dia tuh kerasa terus dilepeh gitu. Jadi ya kalau sawi hijau sih buat mama sama papanya. Nah ini ya teman-teman, tahunya ini aku pakai tepung bumbu, terus aku tambahin dikit kaldu jamur sama garam dikit biar makin berasa aja. Terus aku goreng, udah selesai.
Terus abis ini aku mau lanjut mau bikin sambelnya. Jadi kalau sambel itu tuh aku favoritnya di rumah itu ada dua, yaitu sambal terasi sama sambal yang mentah terus disiram pakai minyak panas gitu. Tapi kali ini aku mau bikin sambal goreng. Jadi maksudnya sambal goreng itu bawang merah, bawang putih, cabai rawit, terus tomat itu digoreng dulu sampai kering gitu kan, terus diuleknya nanti pakai terasi, terus tambahin gula dikit, kaldu sama garam, tuh udah enak banget. Dan ada tips nih, kalau misalkan kalian goreng cabai rawit gitu kan, atau cabai yang besar itu tuh mending dipotong atau enggak dibikin goresan gitu loh teman-teman. Jadi biar udara yang di dalam itu ketika digoreng itu enggak meledak gitu. Kadang kan kalau kita goreng cabai itu kan suka meletup gitu kan, meledak gitu kan. Nah jadi biar enggak meledak itu diiris aja gitu. Kalau aku sih itu, jadi pasti enggak bakalan meledak deh, cobain aja. Nah oke, lanjut, ini udah selesai digoreng, lanjut aku mau ulek-ulek cabenya. Lanjut, ini aku tambahin kaldu jamur, garam, terus sedikit gula ya. Jadi kalau suami aku tuh suka pakai gula gitu. Gulanya gula pasir aja, terus tambahin terasi. Nah, ini teman-teman, jadi udah enak banget. Jadi kalau aku tuh kalau nyambel yang digoreng gini, aku tuh sukanya bawang merah, bawang putih, cabenya tuh ada yang gosong-gosongnya gitu. Jadi rasanya tuh enak gitu kalau ada yang gosong-gosongnya. Nah, ini udah selesai, terus aku mau sajiin di meja makan. Nazil juga udah nungguin di meja makan, jadi dia tuh kan lapar gitu kan. Beberapa hari dia tuh kan nggak nafsu makan gitu ya, nggak tahu ya, mungkin karena emang lagi puasanya begitu. Tapi pas aku masakin sop bakso ini dia tuh lahap banget makannya. Jadi alhamdulillah, kalau anak doyan makannya pasti ibu senang. Dan ini dia menu hari ini. Terus ini langsung aja aku mau ambil mangkok karena Nazil tuh udah lapar, udah nangis-nangis tuh kan suaranya. Jadi dia tuh udah pengen makan gitu kan, karena nungguin mamanya masak juga lama gitu kan. Masaknya juga sambil ngevlog lagi. Jadi ya mungkin dia udah mulai lapar banget gitu ya. Makanya ini aku langsung cepet aja ambil nasinya biar cepet dingin juga gitu kan, karena Nazil kan kalau lapar itu suka buru-buru gitu, mangapnya tuh buru-buru gitu loh, pengen buru-buru makan padahal kan itu masih panas kan gitu. Dia mana ngerti gitu kan, nasi masih panas gitu, tapi kalau udah masuk ke mulut terus dia ngerasa kepanasan gitu baru dia ngeh, jadi nggak buru-buru gitu, jadi sabar mamanya niupin gitu kan. Tuh dia udah ngomel-ngomel, udah nggak keburu gitu pengen makan. Dan alhamdulillah Nazil suka masakan mamanya, jadi makannya lahap gitu kan, jadi ibu senang gitu ya. Kalau dia nggak doyan makan gitu rasanya sedih banget. Oke teman-teman, sekian dulu ya videoku kali ini. Aku ucapin terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video aku, yang sudah klik video aku dan melihat videoku sampai di detik akhir ini. Semoga bisa menghibur serta menginspirasi momi-momi di rumah. Dan aku juga mohon maaf jika masih banyak kekurangan serta kata-kata yang kurang berkenan. Ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.